Ya, betul. Kelompok 9 sama 10 berarti ya yang gabung. Jadi kan kemarin sudah di waktu pemberian tugas boleh digabung untuk presentasinya atau misalkan makalahnya boleh dipisah, dan ini kalian gabung ya kelompok 9 sama 10 kelompok Melani ya. Udah bagus biasanya kalau misalkan lebih banyak orang, mudah-mudahan lebih banyak yang bantuin juga. Jadi hari ini materinya tentang metode sterilisasi. Namanya karena mata kuliahnya teknologi sediaan steril, jadi metode sterilisasi ini merupakan salah satu hal yang cukup penting dalam sediaan steril ini. Nah, coba kita paham dulu apa itu sterilisasi. Nah, secara umum ini mungkin bukan definisi textbook, cuman lebih ke definisi secara umum ya. Definisi sterilisasi itu menghilangkan semua bentuk kehidupan, terutama mikrobiologi, baik yang patogen maupun yang non-patogen, baik yang vegetatif maupun yang non-vegetatif, termasuk sporanya yang bisa dilakukan baik secara fisika maupun secara kimia. Nah, ada juga yang umum kita dengar itu desinfeksi. Desinfeksi itu apa? Nah, kalau desinfeksi itu agak sedikit beda dengan sterilisasi. Kalau desinfeksi itu lebih ke proses menghilangkan mikroba, tapi umumnya desinfeksi itu fokusnya ke mikroba yang bersifat patogen atau merusak gitu target ininya. Ada sanitasi juga yang umum kita dengar gitu ya, untuk sedikit memberikan perbedaan. Nah, kalau sanitasi itu apa? Sanitasi itu seluruh proses dekontaminasi yang dilakukan secara rutin, bisa menggunakan berbagai material, dan umumnya ini untuk lebih ditekankan untuk kebersihan gitu ya. Jadi dan semua ini sterilisasi, desinfeksi, dan sanitasi merupakan proses dekontaminasi. Jadi untuk memetakan sedikit perbedaan dari empat istilah itu, sterilisasi, desinfeksi, sanitasi, dan dekontaminasi. Nah, terus, oke, ya. Nah, kita ketahui namanya kan sediaan steril ya. Nah, syarat sediaan steril itu apa ya? Tentu saja harus steril ya. Nah, kenapa perlu dilakukan sterilisasi? Kenapa perlu dilakukan sterilisasi? Karena untuk memenuhi syarat sterilitas dari sediaan steril. Nah, salah satu upaya yang dilakukan untuk membuat sediaan steril adalah dengan melakukan sterilisasi. Nah, ini beberapa metode sterilisasi yang ada gitu ya. Secara umum bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu bisa secara fisika dan kimia. Nah, untuk yang sterilisasi secara fisika ada yang menggunakan panas, ada yang dry, ada yang panas kering, ada yang panas lembab, dry heat sama moist heat. Yang panas kering misalnya bisa menggunakan insinerasi, bisa menggunakan oven. Yang panas lembab yang umum kita lakukan itu ada bisa autoclave, bisa direbus juga, itu desinfeksi. Dan ini sumbernya lupa saya cantumkan, nanti insya Allah saya cantumkan sumbernya. Dan ada yang sterilisasi yang fisik yang radiasi, itu ada ionizing dan non-ionizing. Kalau non-ionizing misalnya ultraviolet, kalau yang ionizing misalnya X-ray, terus gamma juga bisa, dan ada yang menggunakan filtrasi. Umumnya metode filtrasi ini digunakan jika senyawanya itu tidak tahan terhadap pemanasan suhu tinggi misalnya. Nah, ada yang menggunakan metode kimia. Nah, metode kimia ini bisa menggunakan gas, bisa juga menggunakan cairan. Cairannya misalnya alkohol, fenol, misalnya gitu. Kinetika dalam sterilisasi. Nah, sterilisasi dengan panas itu mengikuti orde 1, di mana input dari energi panasnya itu bisa, jadi prinsipnya itu membuat protein dari bakteri itu terdenaturasi. Nah, jadi ada hubungan linear antara jumlah populasi mikroba yang hidup dengan durasi sterilisasi. Nah, kecepatan sterilisasi itu dinyatakan dalam D, dan D adalah waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan populasi mikroba sebesar 90% dalam skala logaritmik ya, jika diberi paparan suhu T. Jadi misalnya gini, misalnya kita mau menggunakan sterilisasi menggunakan panas misalkan di suhu 120 derajat Celcius misalkan. Atau kalau panas kering misalnya 170 derajat Celcius misalkan menggunakan oven bukan autoclave misalnya. Nah, 170 derajat Celcius, berapa lama waktu yang diperlukan untuk membunuh bakteri sampai
habis bakterinya sekitar 90%. Jadi yang tersisa hanya sekitar 10% itu yang disebut dengan DT. Tentu saja ini banyak faktor yang mempengaruhinya ya, jumlah mikroba awalnya dan lain-lain ya. Nah, untuk memastikan produk sediaan itu steril atau enggaknya itu, maka ada yang disebut sterilisasi asuran level. Nah, sterilisasi asuran level itu apa? Ini salah satu upaya pendekatan untuk memastikan bahwa sediaan ini steril. Nah, jadi sterilisasi asuran level ini menggambarkan kemungkinan adanya unit atau produk yang tidak tersterilkan sempurna setelah sterilisasi. Nah, SAL itu 10 pangkat min 6. Artinya apa? Artinya proses sterilisasi dapat mengurangi mikroba dari misalkan jumlah awalnya 1 juta misalkan hingga mendekati 0. Jadi kalau dulu saya sempat dapat materi dari dosen saya itu bukan nggak ada sama sekali, tapi diharapkannya begini, diharapkannya dari 1 juta produk yang kita produksi itu kemungkinan adanya yang tercemar itu hanya 1, kalau bisa sih mendekati 0 itu. Nah, SAL itu merujuk pada produknya ya, bukan dari batch-nya. Nah, adapun untuk batch-nya nanti perlu dilakukan sampling dari masing-masing batch-nya. Nah, faktor yang mempengaruhi sterilisasi itu apa? Ini jumlah mikroba awal. Tentu ini erat kaitannya dengan ruangannya ya, karena yang berada di white area dengan yang ada di black area misalkan atau gray area tentu jumlah mikrobanya berbeda. Makanya jumlah mikroba awal itu mempengaruhi sekali untuk proses sterilisasi. Kemudian kemampuan resistensi panas dari mikrobanya itu seperti apa. Terus faktor fisika kimianya itu seperti apa. Nah, kadang yang kita sterilisasi itu kan nggak cuma sediaan ya, tapi alatnya juga. Nah, kalau yang faktor fisikanya ini umumnya dari senyawanya itu perlu kita pertimbangkan. Terus materialnya organik atau non-organik yang mau kita sterilisasinya. Terus durasi sterilisasinya juga itu perlu dipertimbangkan. Terus kondisi penyimpanannya juga harus dipertimbangkan ya. Nah, ini salah satunya sterilisasi dengan uap panas. Umumnya digunakan dalam produksi akhir gitu. Nah, prinsipnya itu koagulasi protein mikroba akibat keberadaan air. Jadi, adanya uap air di permukaan mikroba dengan peningkatan suhu alatnya yang umum digunakan itu autoklaf ya. Nah, terus ini masih sterilisasi dengan uap panas. Ini sebenarnya tergantung dari alat dari masing-masing lab ya. Jadi nggak harus 121 derajat 20 menit. Untuk beberapa lab misalkan cukup 15 menit tergantung alatnya. Ini secara umum tekanannya, suhu dan durasinya. Misalnya 10 ini tuh satuannya satuan pound per square. Kalau suhu yang digunakannya 115 derajat Celcius berarti kemungkinan 30 bukan kemungkinan berarti waktu yang diperlukan itu 30 menit dan kalau misalkan kita pakai 1 derajat Celcius 20 menit dengan tekanan tertentu. Nah, ini bisa nggak saklek kayak gini, bisa menyesuaikan dengan kondisi lab masing-masing dan tentu saja kemampuan alatnya. Ada yang itu balik lagi ada yang 1 derajat Celcius 15 menit itu juga bisa. Tekanannya itu umumnya berapa ya? 1 gitu kalau misalnya. Nah, atmosfer tapi beda satuannya. Nah, ini cocok untuk larutan yang terutama larutannya air ya, alat gelas, instrumen. Kalau misalnya teman-teman udah ngambil mikrobiologi, bisa juga cawan petrinya umumnya disterilkan dulu kan ya, gitu. Nah, tapi juga tidak cocok. Jadi nggak semua metode sterilisasi itu cocok untuk semua alat ataupun bahan. Ada yang cocok dengan metode uap panas, ada yang tidak cocok harus metode filtrasi. Nah, yang sterilisasi dengan uap panas ini tidak cocok untuk bahan-bahan seperti minyak, tomat, atau yang sensitif terhadap suhu dan juga lembab. Nah, ini sterilisasi dengan panas kering. Efektivitasnya tentu saja kurang, maksudnya di bawah dari yang panas lembab atau yang tadi yang menggunakan autoklaf ya. Kenapa? Karena pada panas lembab itu ada bantuan dari uap air, sementara kalau panas kering hanya dari suhunya saja. Tapi prinsipnya sama, dehidrasi sel pada mikroba dan oksidasi secara perlahan. Alatnya ini open, suhu yang digunakan 150 sampai 170 derajat Celcius selama 2 jam. Contohnya yang umum pakai panas kering ini minyak, serbuk stabil yang stabil suhu tinggi gitu ya. Kalau yang
tidak stabil, nggak bisa pakai panas kering. Khawatirnya nanti rusak pada saat pemanasan. Nah, ini radiasi juga bisa menggunakan sinar gamma, sinar X-ray. Nah, kalau ini prinsipnya menghancurkan struktur vital dalam sel mikroba, nukleus protein, kromosom. Efektivitasnya bergantung pada dosis paparan dari sinar. Nah, ini panjang gelombang rendah. Nah, jadi kalau teman-teman sempat belajar tentang radiasi elektromagnetik ya, secara umum, yang terendah misalnya ada gelombang radio, terus ada ultraviolet, terus masuk ke yang lebih tinggi lagi ada infrared, kalau nggak salah, nah gamma, ya infrared, terus gamma sama X-ray itu di yang panjang gelombangnya rendah. Kalau UV itu kan di 200 sampai 800 UV visible. Nah, kalau gamma sama X-ray itu panjang gelombangnya rendah. Dan energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Artinya, ketika panjang gelombangnya tinggi, seperti UV misalnya di 200, UV visible 200 sampai 800, itu kan panjang gelombangnya tinggi, energinya rendah. Energi UV itu hanya bisa untuk mengeksitasi elektron. Tapi bisa juga digunakan untuk sterilisasi, hanya beda prinsip gitu. Kalau misalkan pada UV itu yang terjadi pada elektron senyawa itu akan tereksitasi dari, jadi agak masuk ke kimia dikit ya, homo ke lumo. Jadi dari orbital yang tidak tereksitasi naik ke orbital yang kosong yang tereksitasi. Nah, kalau pada sinar gamma dan X-ray tidak hanya elektron yang tereksitasi, namun bisa menghancurkan struktur vital dari sel mikrobanya. Jadi, karena energinya besar, ada potensi bahan aktif ikut bereaksi, maka harus diperhatikan dengan baik. Apakah bahan aktif itu rusak oleh sinar gamma atau sinar X-ray? Kalau misalkan dia tetap stabil, ya alhamdulillah ya, berarti bisa disterilisasi menggunakan radiasi sinar gamma dan sinar X-ray. Ini filtrasi, ada juga metode filtrasi. Filtrasi itu prinsipnya penghilangan mikroba secara fisik dengan absorpsi medium filter. Cocok untuk cairan yang tidak tahan panas. Nah, hanya yang perlu diperhatikan adalah validasi dan monitoring rutin untuk memastikan bahwa filter integrity-nya itu tetap baik gitu. Nah, itu yang perlu kita cek rutin istilahnya gitu. Nah, ukuran porinya macam-macam ya, dari 12 sampai 0,025 mikrometer. Disesuaikan dengan kebutuhan balik lagi ya. Nah, sementara kalau ukuran bakteri itu sekitar 0,2 mikrometer. Nah, artinya ketika misalkan kita menggunakan pori yang lebih kecil, itu bisa menyaring yang selain bakteri itu tidak akan ikut ke bawah. Gitu. Bisa menggunakan selulosa, fluorokarbonat, akrilik, polyester, PVC, dan nilon. Ada juga bisa menggunakan gas ya, gas etilen oksid misalnya, atau klorin dioksid plus uap. Nah, penetrasi gas itu dibantu dengan adanya gas. Karena ada gas, sehingga suhu yang digunakan tidak terlalu tinggi, bisa cukup di suhu 50-60 derajat Celcius. Ini tuh RH itu relatif humidity, jadi kelembabannya kurang lebih, nah pada kelembaban kurang lebih 60 derajat, suhu 50 sampai 60 itu bisa digunakan. Nah, terus risiko adanya, nah kekurangannya balik lagi, tidak ada metode sterilisasi yang sempurna dan tidak ada metode sterilisasi yang cukup untuk semua bahan atau benda. Salah satu kekurangan dari metode sterilisasi menggunakan gas ini adalah resiko adanya residu yang cukup besar. Jadi kemungkinan gas etilen oksid atau klorin dioksid tertinggal itu ada cukup besar gitu di sana. Nah, ini cocok untuk sterilisasi material yang tidak tahan terhadap pemanasan, misalnya untuk alat kesehatan atau untuk kemasan misalnya. Nah, terus masuk ke penjaminan proses sterilisasi. Nah, jadi kita berusaha untuk memastikan bahwa proses sterilisasi ini berjalan dengan baik ya. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah metode, jadi semua alat berfungsi dengan baik, aspek kritis memiliki performa yang baik, terus proses juga tervalidasi, kalibrasi dan sertifikasi rutin. Jadi alat-alat itu umumnya kalau misalkan seharusnya itu 1 tahun sekali kalau saya dikalibrasi.
terus dokumentasi yang lengkap tentang protokol dan lain-lain. Nah, ini validasi proses sterilisasi, ini FI 6, FI yang terbaru. Contohnya saja beberapa contoh dari FI 6 metaterbiologi untuk sterilisasi radiasi ionisasi, misalnya untuk spora ini seperti apa, dan itu ada ya proses sterilisasinya di FI 6. Teman-teman boleh lihat ke FI 6-nya langsung. Untuk metode sterilisasi,